Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama edisi Sabtu 2 April 2022. Bacaan kita Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Mari kita satu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan, Bapa yang senantiasa kami sapa, Bapa oleh anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena pagi ini ya Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan. Dan terimalah doa dan ucapan syukur kami ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melaut Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, dan mereka dapat menangkap dia. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan. Pakaboro di papayan ulendui sorongan kale. Berkorban untuk kepentingan orang banyak adalah suatu perbuatan yang amat baik. Akan tetapi tidak semua orang bersedia berkorban untuk orang lain. Bahkan tidak jarang kita temui bahwa ada orang yang mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Yesus telah memberi pengaruh besar bagi orang banyak dengan berbagai mujizat yang dilakukan. Hal itu membuat orang-orang Farisi bersama dengan mahkamah agama bersepakat untuk mengambil tindakan untuk mencegat Yesus. Kehadiran Yesus membuat mereka terancam, karena semakin banyak orang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia sebagai Mesias. Hal itu akan dianggap sebagai suatu pemberontakan politik terhadap Romawi, sehingga dapat menghancurkan kemarahan Kaisar. Jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci,
bahkan mengancam kehidupan bangsa Yahudi. Kayafas sebagai pemegang jabatan imam besar mengusulkan bahwa lebih baik satu orang mati untuk orang banyak daripada orang banyak dikorbankan karena satu orang. Walaupun Kayafas sendiri tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi Injil mencatat bahwa itu dikatakannya sebagai suatu nubuatan terhadap kematian Yesus yang mati untuk keselamatan manusia. Kasih Tuhan dunia ini dinyatakan melalui pengorbanan dirinya. Dia mau berkorban walaupun manusia yang seharusnya dihukum. Pengorbanan itu telah diteladankan Tuhan Yesus bagi orang percaya, bahwa terkadang kita perlu berkorban demi suatu kebenaran. Hal itu memanglah tidak mudah, tetapi percayalah, pengorbanan yang disertai dengan ketulusan, penyerahan kepada Tuhan, tentulah pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur dan mengagungkan Engkau ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam renungan singkat pagi ini ya Tuhan. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk pergumulan kami masing-masing dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tiliklah kami satu persatu ya Tuhan, yang dalam kesakitan karena penyakit ya Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam kesusahan ya Tuhan karena kematian ya Tuhan, Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang merasa bahagia dan bersyukur karena ulang tahun dan berkat-Mu ya Tuhan. Semua yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau bahagiakan dan Engkau tingkatkan seluruh kebahagiaan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba-Mu, secara khusus untuk pendeta ya Tuhan, dan secara khusus untuk pendeta seluruh gereja Toraja ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, berikan ia dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, Engkau juga berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan agar ia memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, yang secara khusus bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang sampai saat ini masih bergumul karena pandemi COVID ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan dari COVID ya Tuhan, agar kami dapat hidup normal dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, dan demi untuk memuji, menggagungkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terimalah seluruh sembahyang kami yang kami alaskan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.